Hi everyone, let me introduce myself before. My name is Asyirah Hikmah Fauzia and I'm number 8 from class 11F. Jadi, nama aku Asyirah Hikmah Fauzia, nomor 8 dari kelas 11F. Today I will present or discuss to you what about the discussion text. Jadi hari ini aku bakalan presentasin ke kamu ataupun bahas ke kamu apa sih itu teks diskusi. Oke, yang pertama kita bakal bahas definisi dan tujuan dari discussion text. So first we will talk about definition and aims of discussion text. A discussion text presents different viewpoints about one issue and ends with a balanced conclusion or recommendation. Its purpose is to compare arguments fairly and help readers make informed judgments. Oke, jadi teks diskusi ini menyajikan beragam sudut pandang tentang satu isu dan diakhiri dengan kesimpulan ataupun rekomendasi yang seimbang. Tujuannya adalah untuk membandingkan argumen secara adil dan membantu pembaca membuat penilaian yang tepat. Selanjutnya kita bahas generic structure dan juga language features. Yang pertama ada issue atau introduction. Isinya ini adalah introduce the topic ataupun memperkenalkan topik yang akan dibahas di dalam teks. Selanjutnya adalah arguments for, yakni reasons yang supporting the issue. Jadi isinya adalah alasan yang pro ataupun mendukung dengan isu yang sedang dibahas. Selanjutnya adalah arguments against ataupun reasons opposing the issue. Jadi dia itu berisi tentang alasan yang menentang dari isu yang sedang dibahas. Ataupun yang terakhir adalah conclusion or recommendation. Ini weigh both sides and suggest a decision. Jadi ini adalah bagian ataupun struktur yang menimbang kedua sisi dan memberi saran. Selanjutnya kita akan membahas tentang language features, yakni yang pertama adalah objective tone, linking words such as however, moreover, therefore, ada modality such as may, should, must, and juga generic participants such as students, school, and the grammar we use is a simple present. Jadi di dalam discussion text ini kita menggunakan simple present ya. Jadi ciri bahasa yang ada di dalam teks diskusi adalah nada objektif, kata penghubung seperti namun, selain itu, dan oleh karena itu, modalitas seperti mungkin, seharusnya, dan harus, peserta umum ataupun jamak seperti siswa-siswa, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, I will read for you about the example of discussion text. Aku akan membacakan salah satu contoh dari teks diskusi ya. Should phones be allowed in class? Many schools debate whether students should use phones during lessons. Firstly, phones can support learning through quick research, dictionaries, and educational apps. Moreover, they prepare students for digital literacy needed in modern life. Phones may also help communication during group work. However, phones can distract students from explanation and reduce focus. They may encourage cheating or off-task activities like games and social media. In addition, not all students have equal devices, which could create inequality. Considering both sides, schools should allow limited phone use for specific tasks under teacher supervision. Clear rules, time limits, and non-notification mode should be applied to keep learning productive. Jadi untuk isunya adalah banyak sekolah memperdebatkan penggunaan ponsel saat pelajaran. Nah, itu adalah pengenalan isu. Selanjutnya adalah argumen pro ataupun argumen yang mendukung dari isu tersebut. Ponsel mendukung riset cepat, kamus, dan aplikasi edukasi serta melatih literasi digital dan membantu kerja kelompok, membantu komunikasi kerja kelompok. Itu untuk argumen pro. Selanjutnya ada argumen kontra ataupun argumen yang menentang isu tersebut. Bagaimanapun, ponsel dapat mengganggu fokus, memicu kecurangan, dan aktivitas di luar tugas. Juga, selain itu, ia berpotensi menimbulkan ketimpangan karena tidak semua siswa punya perangkat yang sama. Jadi, itu untuk bagian yang argumen kontra ataupun argumen yang menentang. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan atau merekomendasi. Izinkan penggunaan terbatas untuk tugas tertentu dengan pengawasan guru, aturan jelas, batas waktu, dan mode senyap agar pembelajaran tetap efektif. Jadi, dalam teks tersebut itu dibahas sebuah isu, yakni mengenai perdebatan banyak sekolah tentang penggunaan HP di sekolah bagi para siswanya. Dan selanjutnya disebutkan argumen yang mendukung dan juga argumen yang menentang. Dan di akhir ada saran ataupun kesimpulan dari selanjutnya. I'll give 5 questions for you to answer. Oke, yang pertama adalah jenis teksnya itu apa? Yang tadi kita sudah bahas.
Tentu saja jawabannya adalah teks diskusi ataupun discussion text. Sebutkan 2 alasan pro utama dari teks yang sudah tadi kita bahas. Yang pertama adalah mendukung riset ataupun aplikasi edukatif dan juga melatih literasi digital. Dan itu adalah 2 alasan yang mendukung. Selanjutnya, sebutkan 2 alasan kontra utama, 2 alasan yang menentang, dan itu yang utama. Maka jawabannya adalah karena ponsel dapat mengganggu fokus dan potensi kecurangan ataupun aktivitas di luar tugas, serta adanya ketimpangan perangkat yang dapat terjadi. Apa rekomendasi di kesimpulan? Oke, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah penggunaan terbatas untuk tugas tertentu dengan pengawasan, aturan jelas, batas waktu, dan juga mode senyap yang diharuskan bagi siswa, sehingga pembelajaran dapat tetap efektif. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ataupun yang kelima, sebutkan 1 language feature yang tampak dalam teks tersebut. Oke, jadi kalau kita ingat-ingat lagi yang tadi, yang pertama itu adalah kata hubung ataupun linking words. Seperti however dan moreover, tadi kita menjumpai kata tersebut di dalam teks. Selain itu ada juga modal, yang tadi kita tahu ada kata-kata should di dalam teks tersebut. Oke, I would like to commenting about discussion text. So in my opinion, learning discussion text train us to see both sides before deciding. It builds fair thinking, clear reasoning, and respectful communications. Skills we need every day. Skills that we need every day. Jadi menurut saya, mempelajari teks diskusi ini dapat melatih kita melihat 2 sisi. Jadi melihat masalah ataupun isu dari kedua sisi sebelum memutuskan. Tentunya ini dapat membangun cara berpikir adil, penalaran yang jelas, dan komunikasi yang santun. Yang tentunya keterampilan tersebut kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, maybe that's all from me. Thank you for your attention and see you.